Memilih nama untuk buah hati perlu berhati-hati. Jangan sampai Bunda salah memberi nama yang dilarang dalam agama Islam. Ada 4 kategori nama yang haram disematkan. Pertama, nama-nama Allah. Kedua, nama yang berarti hamba. Ketiga, nama-nama setan. Dan 4, nama yang bermakna buruk. Di antara 4 kategori tersebut, Bunda perlu memperhatikan nama yang berarti buruk, sebab beberapa nama tanpa sengaja sering digunakan karena salah ejaan, baik nama untuk perempuan maupun laki-laki. Jadi supaya infonya lengkap dan Bunda nggak salah kasih nama, tonton sampai selesai ya. Nama-nama Allah dan juga nama yang artinya hamba dari sesuatu merupakan salah satu kategori yang diharamkan. Seperti yang kita ketahui, Allah memiliki 99 nama lain alias Asmaul Husna. Di antaranya adalah Al-Aziz, yang maha kuat, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Al-Malik, yang maha merajai, Al-Khaliq, yang maha pencipta, Al-Basir, yang maha melihat. Meskipun memiliki arti baik, tapi Bunda tidak boleh menggunakan nama ini untuk buah hati, sebab Allah sebagai yang maha segalanya tak bisa disandingkan derajatnya dengan manusia biasa. Lalu bagaimana jika nama-nama tadi terlanjur disematkan? Padahal aturan ini mutlak tidak diperbolehkan. Tonton terus ya, karena kita akan bahas di bagian akhir. Selain Asmaul Husna, Bunda juga dilarang menggunakan nama yang berarti hamba, penyembah, atau pengikut. Untuk anak perempuan contohnya nama Abdillah, Kanis, Amatul. Sementara laki-laki contohnya Abdul, Kadim, Abdi. Tapi ada pengecualiannya nih. Jadi apabila nama bermakna hamba diikuti dengan nama-nama Allah, maka hukumnya berubah menjadi boleh disematkan untuk anak. Misalnya untuk anak perempuan, Abdillah dan Al-Aziz menjadi Abdillah Aziza yang artinya penyembah Sang Maha Kuat. Abdillah dan Al-Halim menjadi Abdillah Halimah yang artinya penyembah Sang Maha Agung. Amatul dan Allah menjadi Amatullah yang artinya hamba perempuan Allah. Lalu untuk nama anak laki-laki misalnya Abdul dan Ar-Rahman menjadi Abdurrahman yang artinya penyembah Sang Maha Pengasih. Abdul dan Al-Aziz menjadi Abdul Aziz yang artinya penyembah Sang Maha Kuat. Abdul dan Allah menjadi Abdullah yang artinya pengikut Allah. Sebelum lanjut, jika Bunda punya pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Kemudian yang dilarang ada nama-nama yang merupakan nama setan dan jin jahat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa setan sungguh merupakan musuh yang nyata. Oleh karena itu haram hukumnya menamai anak dengan nama-nama setan. Namun bukan hanya dari Al-Quran, perlu juga mempertimbangkan sumber-sumber lain seperti hadis dan kitab para ulama. Berikut ini contoh nama-nama setan. Awar, setan yang membuat orang mabuk dengan jabatan dan kekuasaan. Abyad, setan yang paling buruk karena gemar menggoda akhlak para nabi. Dasim, setan yang suka memecah belah suami istri. Ghul atau Ghilan, setan yang menakut-nakuti. Honzab, yaitu setan yang menghalangi manusia yang hendak sholat. Khannas, setan yang membuat was-was dan iri hati. Hubuts dan Khobaits, setan yang mengganggu di kamar mandi. Lakhus, setan yang mengajak manusia agar syirik. Miswat, setan yang menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Murah dan Laknia, setan yang mengganggu manusia saat wudhu. Sabrum, setan yang mengajak manusia untuk tidak sabaran. Walhan, setan yang mengganggu bacaan sholat. Watin, setan yang mendekati orang yang sedang ditimpa musibah agar menyalahkan Allah. Zalitun, setan yang menggoda manusia untuk boros. Disarankan juga tidak memberikan nama dari tokoh-tokoh yang terkenal karena jahat. Meski tidak diharamkan, tapi terasa kurang pantas rasanya, sebab nama adalah doa dan harapan untuk anak tercinta kan Bunda. Beberapa contoh tokoh perempuan jahat misalnya Wahilah, istri dari Nabi Nuh yang suka membangkang. Arwa disebutkan di Al-Quran sebagai Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab yang kerap memfitnah Rasulullah. Hindun, istri dari Abu Sofyan, wanita kejam yang memakan jantung paman Rasulullah, yaitu Hamzah. Untuk contoh tokoh laki-laki jahat yaitu Fir'aun atau Ramses, raja sombong dan kejam yang dilaknat Allah. Qorun, pedagang kaya yang dikutuk Allah karena tamak dan sombong. Jalut, raja kejam yang menjadi musuh Nabi Daud.
Like video ini kalau Bunda terbantu dengan info-infonya ya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah berkata bahwa hak anak atas orang tua adalah nama yang bagus dan pendidikan adab yang baik. Jadi hindari nama-nama yang memiliki arti buruk ya Bunda. Bisa karena karakter fisiknya, sifat, perbuatan, atau statusnya. Berikut ini contohnya dari A sampai Z. Afinah, bodoh. Ahriman, roh iblis. Alifiyah, jebakan. Asyar, paling jahat. Anmir, pembohong. Azni, berzina. Bahimah, binatang. Balidah, bodoh. Balqis, ratu jin. Dahisyah, stres. Fasidah, rusak. Fasiqoh, jahat. Fasid, korup. Fajirah, yang berdosa. Ghafilah, lalai. Bunda perlu tahu, fajirah memiliki arti yang baik, yaitu setia, tapi ditulis dan berasal dari akar bahasa yang berbeda. Ghailah, bencana. Ghadib, marah. Ghawiyah, sesat. Himar, keledai. Hazinah, sedih. Jariyah, budak perempuan. Kabus, mimpi buruk. Kamidah, berduka. Khosirah, rugi. Kistina, penghulu jin. Kazibah, pendusta. Lahab, bara api. Laghiyah, tidak berfaedah. Laimah, tercela. Lainah, terkutuk. Satu fakta menarik nama Lahab, Abu Lahab merupakan salah satu orang yang paling jahat dengan Rasulullah dan kerap disebutkan di dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka. Majan, percuma. Majnun, gila-gilaan. Maridah, durhaka. Majusiyah, penyembah matahari. Mukhadir, rajam. Nasyizah, melawan suami. Qobihah, buruk. Qotilah, pembunuh. Qositah, melampaui batas. Rajimah, dirajam. Rozi'ah, kecelakaan. Safilah, rendah dan hina. Sakirah, pemabuk. Syafihah, bodoh. Syaridah, diusir. Hati-hati ya Bunda, Sakirah termasuk yang sering digunakan karena salah eja. Padahal maksudnya adalah Syakirah yang artinya bersyukur atau Sakaria yang artinya tentara. Syatimah, suka mencela. Syariqoh, pencuri. Yaisah, putus asa. Wahinah, penakut. Wasiqoh, kotor. Wasyiah, mengumpat. Wahimah, lemah. Wahiah, lemah yang buruk. Waqi'ah, pertempuran. Zalijah, kebinasaan. Zalilah, hina. Zalimah, zalim. Zaniyah, pelacur. Setelah membahas apa saja yang dilarang, Bunda dan Ayah perlu tahu bagaimana jika sudah terlanjur menggunakan nama tadi. Menurut Syekh M. Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub, mengubah nama yang haram hukumnya adalah wajib, dan nama yang bersifat makruh hukumnya sunnah. Artinya, selama tidak masuk dalam kategori haram, nama tidak perlu diganti. Jadi, nama yang bersifat netral atau tidak bernuansa Islami tidak masalah disematkan. Tapi, jika Ayah dan Bunda perlu mengajukan permohonan ganti nama, bisa mengurusnya ke Disdukcapil dan Pengadilan Negeri. Untuk nama yang salah ketik, prosesnya jelas lebih mudah. Hanya perlu ke Disdukcapil dan mengajukan perubahan. Apakah Ayah dan Bunda masih memiliki pertanyaan? Beritahu kami di kolom komentar ya.